Nabiukum Muhammadin sallu alaihi wa Muhammad.
Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu anhu.
kasih disampaikan. Terus selanjutnya adalah sambutan pertama akan disampaikan oleh pengurus takmir musola yang mana hari ini akan diwakili oleh Bapak Ketua RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Al-muhtaramin para alim, para ulama ingkang kula hormati, Bapak Haji Suroso selaku Bapak Lurah Dampit, ingkang kula hormati Bapak Babinsa, ingkang kula hormati Bapak Polisi, ingkang kula hormati Bapak RW 13 serta semua jajaran pengurus NU dan tidak lupa warga RT 11 RW 13 yang melakukan sholat tarawih di musola Sabilun Najah. Ucapan alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah kita mulai dari sholat berjamaah, sholat isya, sholat tarawih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyuruh kita dalam hari ini yang mengucapkan Islam. Saya di sini sebagai wakil dari takmir masyarakat ini mengucapkan terima kasih atas kedatangannya semua elemen pengurus wilayah kelurahan dan semua pengurus NU yang hadir pada malam hari ini. Kita mewakili keluarga RW 11 mengucapkan terima kasih. Di sini kami tidak bisa apa-apa, hanya memberikan tempat sehingga sampai merasa nyaman ada di sini. Dan mewakili keluarga RW 11 apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya atas nama RW 11 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hanya itu yang bisa sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya sambutan sekaligus perkenalan ketua RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Kiai, Pak Ustaz, Ustazah, guru ngaji, remaja langgar, Bapak Musola yang saya hormati, Bapak Kapolsek RW
pada malam ini kami mengucapkan terima kasih kepada takmir musola dan Pak Ketua RW, Pak RT yang mana telah menerima keberhormatan kami dalam agenda kegiatan safari Ramadan keliling tingkat kelurahan Dape. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal yang terbaik dunia atau akhirat. Ibu bapak jamaah sholat isya kemarin di RW 11 RW 13. Di sini ada dua rombongan dari kelurahan, ada saya, ada Pak Binsan, ada Pak Bupati Mas, juga dari Pelatih dari Kakak, juga dari rombongan yaitu dari kaum ulama, sehingga malam ini kompak ulama dan umarok kepingin sambung rasa silaturahmi ke wilayah Liman Polaman ningali kawalanipun keluarga yang Polaman. Ya saja kami dan rombongan ada yang berjualan. Kami di pemerintahan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu terkait pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Ya dari ulama nanti akan memberikan siraman yaitu di bidang keagamaan. Sehingga kompak manakala ulama dan umarok menyatu padu, insya Allah terhadapi khusus keuangan dan sebenarnya akan aman, tentram dan kondusif. Itu yang kami harapkan. Ya sebenarnya kami sampaikan apresiasi kepada Pak Ketua RW 13 yang mana kegiatan kebersamaan di wilayah Polaman sudah tampak, yaitu tadi kita masuk di jembatan ke timur sampai naik ke area makan sudah bukan bersih, juga lampu-lampu sudah terpasang. Itu bukan kerjasama Pak Ketua RW dan seluruh jajaran dan masyarakat. Kami juga terima kasih, mudah-mudahan kebersihan nanti akan bisa berlanjut ke tingkat RT masing-masing. Karena syarat utama yaitu kebersihan. Manakala jalan lingkungan kelihatan bersih, maka hati kita pasti bersih. Itu yang kami harapkan. Yang selanjutnya yaitu kami Pak Babinsa, Pak Bupati Mas akan setia untuk melayani masyarakat di bidang apapun yang warga kehendaki. Di bidang kependudukan, monggo Bapak Ibu wilayah Polaman yang mengurus akurasi kependudukan, monggo selalu datang ke kantor tanpa dipungut biaya satu kantor. Itu yang kami harapkan. Pak Bupati Mas juga akan menerima laporan apa yang menjadi keluh kesah warga masyarakat. Saya yakin Polaman akan aman, tidak ada suatu gejolak. Tapi kita tidak boleh lengah. Artinya keamanan, ketertiban di masyarakat tanpa perlu kali menjadi yakin nanti akan tidak aman. Monggo terkait situasi keamanan wilayah Polaman, monggo Bapak Ibu sami dibujani biar biasa. Nanti Pak B, jadi ini bagi menghadapi bukan Bioyo sampai ke atas jadi menonjol artinya kegiatan di wilayah kelurahan Dape khusus Polaman. Ya saja ulun-ulun dumateng Bapak Ibu ingkang putra ingkang tasih dereng usia 17 belum menawi modal beto sepeda motor diketahui tentunya ada tujuanipun kamari dereng kagungan surat izin mengemudi sehingga Bapak Ibu kedah tangga arah tujuan amargi sangat banyak kegiatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Saya masih jawab. Ala qurrati a'yunina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin yasum sumahu ilal jud wal 'atash. Al-hadits yang terhormat yang dimuliakan Allah, para ulama, para sesepuh yang terhormat, para umara, ada Bapak Haji Siroso yang kami taati, ada Bapak Mabuten, Pak Andri, Babinsa, biasanya kepanggil dari kebetulan bersama David, Paskib di Yogyakarta ini. Yang terhormat Bapak Babin Kapolnas, yang terhormat Takmir Musalla Sabiul Najah, yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Thomas, Ketua DPD Mas Anang, maupun di Murid dan Aliana seluruhnya, Ketua DPD, Ketua Surya, Bapak Tikno, dan para
dan para konten anom konten dari Ancol bahwa para anom dan para jamaah sholat isya kalian tarawih dengan dimuliakan Allah. Muka tidurnya dua malam bapak orang bawa bila buat mas dolar dan wandur ketawa bapak ibu yang dimuliakan Allah. Sambil kau dari berapa kita puasa ke-10 ke-9 atau 10 nah bersuki kemudian Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu 10 hari beres. Berarti dari ke-11 dengan saya dulu berarti Muhammad itu ini Pak Lurah menggunakan selalu ketua Islamiyah. Jadi kalau saudara kita Muhammad Jilman bukan akur masalah penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal gitu. Pernah itu ketika jenang bersyukur Pak Sultan kalau jadi Wapres itu mempertemukan antara ketua PP Muhammadiyah dengan PBNU. Bisa nggak disatukan? 1 kali saja. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Bersama punya metode sendiri-sendiri. Harus rukyat berjalan. Harus berapa? Harus mencoba itu nggak bisa. Yang Muhammadiyah pemainnya nggak mau. Untuk itu dalam ukhuwah Islam ya itu di NU apa sudah ukhuwah NU ya apa sudah coba kita renungkan itu. Belum lagi ukhuwah wataniyah kebangsaan, belum lagi ukhuwah basyariah sesama kemanusiaan dan seterusnya. Pada itu yang diberikan Allah. Puasa kita hari ini insya Allah berjalan dengan sempurna. Amin. Terus Imam Ghazali dalam kitab Ulumuddin itu menawarkan 3 resep untuk menuju kesempurnaan itu. Ada sabar, ilmu dan syukur. Kita sudah sabar dalam arti dalam konteks ini suhu dari iklim. Insya Allah kita sabar saja. Saya keluar rumah tadi cuma teletik mawon. Saya yakin paling 2 pengalaman wis terang. Ternyata ini hasilnya seperti ini. Insya Allah saya berhasil. Dengan boleh juga untuk menghadapi itu. Sabar dalam arti lebih luas lagi. Maksudnya Indonesia itu ada di iklim tropis. Bagaimana dengan iklim dingin? Negara-negara yang siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Itu mereka yang beragama Islam puasanya lebih panjang sampai 18 jam. Seperti Denmark, Norwegia. Ini sabar dulu. Nanti berikut. Kalau boleh nanti. Turki itu harus gitu 18 jam. Baru sahur itu sudah mau fajar, sudah mau subuh. Itu negara yang paling panjang puasanya. Ada negara yang paling pendek puasanya, paling pendek, seperti New Zealand, Brunei
sarjana geografi, S1 geografi. Jadi ngaspol dari zaman itu geografi. Itu S1 yang kedua. S1 yang pertama sarjana pendidikan bahasa Arab, mengulang geografi, bahasa canggih. Gimana seperti itu? Ya gimana kalau seperti itu juga? Yang pertama itu beasiswa orang tua, yang kedua beasiswa negara, sama-sama beasiswa. Jadi saya tahu menahu tentang wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi. Kalau saya bicara seperti itu, tiap harinya saya ngajar seperti itu. Dan nggak pernah lulus sampai sekarang, masih terus sekolah. Insya Allah sampai 2036. Saya pensiunnya itu 2036. Pak Haji mungkin masih lebih lama lagi. Kembali ke materi. Jadi kita dilatih sabar untuk itu. Sabar di tropis ini yang sedengan, mutawasid, sedengan, tawasul. Alangkah indahnya kalau kita nggak mau bersabar di negeri Katulistiwa, Jambrut Katulistiwa. Sudahkah kita bersyukur tentang hal itu? Monggo introspeksi diri. Itu sabar dengan kondisi geografis. Perlu-perluan dan bengkel mobil. Saya mengetahui ternyata masih antri. Akhirnya suruh tinggal sama pengambilannya. Terus saya ke toko aneka pulang lewat jalan Pengging. Masya Allah Pak Lurah yang terjadi. Ternyata nggak ada bedanya. Pasar Ramadan dengan tidak. Ngopi dengan mengambil dengan saya nanya rokok di gang apa Pak Leder itu ngopi. Lah kalau ini sudah ranahnya aparat. Kalau kami sebagai katakan tadi sebagai apa ya, pendidik, katakan seperti itu. Kalau menghadir tulisannya kita hanya berkomunikasi aja. Untuk bisa merubah itu dengan mungkin yang dari aparat atau daerah-daerah wilayah yang punya perda seperti itu, kayak Aceh gitu ya. Kalau di Aceh itu berani misalnya perda tidak boleh buka warung selama bulan Ramadan. Di sana berani, bahkan untuk cambuk pun berani kalau di sana. Lah untuk di Kelurahan Dablek di Monggo kesel aparat yang bersangkutan. Sabar untuk itu. Jadi masing-masing beribun. Ya. Kalau itu bocil di koloni astagfirullah, lantar kubro, lantar kubro, macam itu. Nah, itu bersabar. Lah, kembali ke situ kita bersabar. Seharusnya yang menilai itu siapa sebetulnya? Al-Quran memberi konsep bahwa harus kembali pada diri sendiri. Qul anfusakum wa ahlikum nar. Ada sabda Nabi Muhammad juga, kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abawahu yuhawidani aw nasrani aw majsani. Jadi dalam hal ini adalah kembali pada individu kita masing-masing. Posokus putra orang. Artinya kembali pada kita sendiri sebagai ayah, sebagai anak, sebagai kakek dan seterusnya. Dan juga kembali pada pendidikan keluarga. Maksudnya, kalau kalian sampai mengingatkan diri sendiri dan anggota keluarga, hati saya sendiri, menu hari ini mau pakai buka apa, sahur apa, ditawarin seperti itu. Jangan nanti tanggal modal. Nah itu
salah satu keharmonisan dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi puasa itu dijalani dengan iman luar biasa, harmonis. Jadi tanpa ada paksa, itu seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu, maka setiap individu anggota keluarga itu akan menjalankan dengan sempurna. Kalau di rumah tangga yang harmonis itu mana? Ya tentunya pendidikan keluarga, orang tuanya berpendidikan dalam artian bisa mendidik. Dalam bahasa Arab itu ada dua kata, ada tarbiyah, ada taklim. Alama yu'allimu takliman. Kalau alama, taklim itu mengajar. Kalau tarbiyah, robba yurbi tarbiyah, itu mendidik. Itu beda. Jadi kalau tarbiyah itu mendahului dari diri sendiri. Sama terus tadarus ya. Jadi ke-10 sudah dapat berapa juz? Sama selama bulan Ramadan ini mau menghatamkan berapa kali? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Itu ada dalam pendidikan keluarga. Kalau kali ini mau sambung ada. Betapa harmonisnya ketika anggota keluarga itu sempurna. Maksudnya, jika anggota keluarga itu kurang dalam artian kasih sayang, maksudnya ayahnya bekerja di luar negeri, ibunya juga, yang bersangkutan anaknya dengan neneknya. Kalau mesti dan sekolah itu tanya latar belakang anaknya. Pernah satu kali saya tanya, kenapa kamu kemarin kok gak masuk? Saya ada keperluan keluarga Pak. Kenapa kok gak masuk? Ada keperluan keluarga Pak. Iya, kenapa? Terus saya dedes gitu. Terus dia muntah itu apa? Muring-muring. Oh, berarti ada sesuatu yang sangat urgent juga. Hanya saya bawa keluar. Ternyata anak saya ini, anak didik, itu maaf, orang tuanya ada di lapas, ibunya ada di luar negeri. Sedangkan yang bersangkutan hidup di kosan, kalau pulang itu dengan neneknya. Nah, kita harus bersabar dalam mendidik seperti itu. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan solusinya bagaimana. Untuk itu betapa bahagianya kalau anggota keluarga itu lengkap semuanya, buka bersama, sahur bersama, dan nanti pada akhirnya kita Idul Fitri bersama-sama. Itu seperti itu. Jadi kalau di sekolah kami yang bertugas adalah sebagai pemberi life skill, kecakapan hidup. Kalau tadi ditawarkan yang pertama itu sabar, yang kedua itu ilmu, maka tugas kami sebagai pendidik, mungkin juga jaringan, itu juga sebagai bekal. Jadi anak-anak kita itu dikasih bekal dari itu apa? Life skill, kemampuan untuk bekal hidup. Karena sekarang sudah zaman generasi apa sekarang Mas? Generasi apa? Gen Z. Alfa. Milenial sudah alfa malah ya. Alfa.
Kalau zaman saya dulu itu ulangan itu pakai kertas, padi pakai kertas manual. Kalau sekarang boten balik, saya itu bisa ngasih PR, ngasih tugas ulangan dari rumah online, itu online. Artinya apa? Tantangan generasi kita itu tambah kompleks. Gimana ilmu dan teknologi ini semakin canggih. Gimana kita harus berkompetisi. Kompetisi itu bersaing. Urusan ini sampai disuruh bersaing orang. Jangan sampai orang Indonesia itu jadi tamu di negerinya sendiri. Itu sudah terjadi sekarang. Menjadi tamu di rumahnya sendiri. Aku dan jenengan kamu di keluarganya. Lah, kami ini kalau jadi tamu di sana, terus jadi tuan rumah sobo. Yang jadi tuan rumah adalah orang luar. Yang ilmu dan teknologinya itu adalah lebih canggih. Ya kalau kita nggak bisa kompetisi, kenapa tidak? Kita akan diusir dari dirinya sendiri. Nggak bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di diri anak untuk dari semoga putra putri kita, generasi penerus kita itu menjadi ilmuwan, menjadi dilengkapi dengan ilmu dan teknologi untuk menghadapi zaman yang semakin jadi. Karena 2045 generasi kita disebutkan untuk menjadi Indonesia emas. Indonesia emas ini dengan mana sih ini yang akan menjadi ngapunten jadi Pak Lurah gitu. Jadi Pak Lurah, jadi polisi, jadi TNI yang akan menjadi 2045. Kalau Pak Lurah, dia pun kakek-kakek, dan dengan gesingnya mimpi. Makanya sekarang dengan saya masih muda itu lengkapi bekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka lengkaplah apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu dibekali dengan ilmu, dibekali dengan agama. Namun kalau di SMA negeri itu agamanya cuma sedikit saja, hanya 3 jam. Makanya peran yang paling penting adalah pendidikan keluarga itu tadi. Peran orang tua di rumah itu juga sangat penting. Pendidikan keluarga, sekolah, lingkungan. MBG tasik tetap, MBG tasik tetap, keringan dikasihkan sama anak-anak. Kamu dan yang punya putra dengan tamu letih bukannya. Mana MBG-nya? Ayo, masih ada apa belum? Tanya sebelum. Kalau bisa tunjukkan berarti anak kita itu lolos gitu. Kalau tidak kan bisa dimakan gitu. Oh tenang, gitu. Perlu ulangi lagi bahwa MBG itu tasik terus berjalan dan dikasihkan sama anak-anak dalam bentuk keringan. Nah, sekali sampai di rumah tanyakan secara ngetes kemampuan dan keimanan putra putri kita. Kalau dibalik tanya, jenengan apa? Ngisi apa? Terus tahu. Jawabnya macam baik. Terus tahu. Kamu harus boleh. Masa jawabnya gitu? Boten ansal gitu, boten itu. Jadi harus mulai dari sendiri. Pada akhirnya, kalau sudah seperti itu, maka kita akan mendapatkan rasa syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
bahwa kita putra-putra kita, generasi kita akan menjadi generasi yang tangguh dan berdinas untuk menghadapi dan mengestafet kepemimpinan yang ada di negara kita, khususnya di Kelurahan Dampit. Semoga kita diberi kemampuan dan kekuatan menjalankan puasa Ramadan tahun ini dengan penuh berkah dan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin. Kembali bicara lagi. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara ini kita sempurnakan dengan doa yang mana doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Syafi'i. Kepada beliau disilakan. Demikianlah acara yang acara sampai dimakan pada malam hari ini. Saya selalu membawa acara apabila ada salah kata mohon maaf buat saya besar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.